Bab 932. Nine. Di ruang rahasia, Mile terdiam. Mungkinkah diri sendiri memiliki keberuntungan dalam hubungan asmara baru-baru ini? Harus dikatakan, wanita di depan ini sangat cantik, kulitnya seperti salju, tidak ada cacat, terutama matanya yang besar, sepertinya bisa berbicara. Sejujurnya, Mile berpikir, banyak gadis lebih cantik tanpa pakaian. Meski wanita di depannya memiliki kecantikan yang tiada taraf, namun dia sedang tidak mood untuk mengaguminya sekarang, karena saat wanita ini hendak muncul, menara penjara alam langsung disegel. Dia jarang mengalami situasi seperti itu. Yang terpenting, wanita ini bukanlah tubuh jiwa. Jika orang ini berasal dari era sekte tak terkalahkan, berapa lama dia hidup? Mile tidak berani memikirkannya. Setelah wanita itu keluar, dia melihat sekeliling dengan sedikit kebingungan di matanya. Setelah beberapa saat, dia sepertinya mengingat sesuatu, matanya berangsur-angsur cerah, dan akhirnya, dia melihat Mile yang tidak jauh di depannya. Dia melihat ke arah Mile, dan akhirnya, dengan gerakan tangan kanannya, dua pedang tiba-tiba terbang ke depannya. Pedang penakluk jiwa dan pedang eter. Setelah melihat kedua pedang itu, wanita itu menggelengkan kepalanya, sampah. Ekspresi Mile membeku. Sampah. Pedang eter dan pedang penakluk jiwa sampah. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang berkata seperti itu. Wanita itu memandang Mile. Setelah melihat Mile, dia menggelengkan kepalanya, lemah. Mile merentangkan telapak tangannya, jubah panjang muncul di tangannya. Dia menyerahkan pakaian itu kepada wanita itu. Nona, lebih baik pakai baju dulu. Wanita itu memandang Mile, hanya kulit yang terekspos. Mile terdiam, wanita ini benar-benar berpikiran terbuka. Mile berkata, aku tidak berpikir itu kulit, tapi martabat. Wanita tiba-tiba menekuk jarinya, pakaian di sekitar Mile langsung berubah menjadi abu. Wanita itu menatap Mile, apakah kamu kehilangan martabatmu sekarang? Mile ragu-ragu, lalu menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa berkata-kata. Saat ini, mata wanita itu tiba-tiba tertuju pada tubuh bagian bawah Mile. Mile buru-buru menutupi dengan kedua tangan, merasa kaget, apa yang ingin wanita ini perbuat. Wanita itu menggelengkan kepalanya tiba-tiba, benar-benar jelek, sangat jelek, apa gunanya disimpan? Bagaimana kalau aku bantu kamu menyingkirkannya? Mile terkejut, buru-buru berkata, tidak, ini adalah akar seorang pria. Jika singkirkan, apa masih bisa dianggap pria? Wanita itu memandang Mile, apakah kamu tahu mengapa kamu lemah? Mile ragu-ragu, lalu berkata, aku masih muda. Wanita itu menggelengkan kepalanya, aku saat berada di usiamu, sudah menjadi tak terkalahkan di dunia itu. Kamu tahu kenapa? Mile melirik wanita itu, kenapa? Wanita itu berkata, karena aku tidak punya keinginan. Mile sedikit mengernyit, tanpa keinginan, bisa menjadi kuat. Wanita itu berkata, tidak ada keinginan atau pikiran, melihat semuanya dengan jelas, dan kembali alami. Mile. Wanita itu tiba-tiba berkata, lupakan saja. Tidak memaksa. Saat berbicara, dia berjalan ke arah Mile, dia hanya melihat ke arah Mile tanpa bicara. Mile sedikit mati rasa ditatap olehnya, senior, apa yang akan kamu lakukan? Wanita itu menatap Mile, pakaikan aku baju. Kepala Mile agak kacau, biarkan dirinya memakaikan baju padanya. Apa ini sebuah trik? Saat ini, wanita tiba-tiba bertanya, mungkinkah kamu ingin aku memakainya sendiri? Mile ragu-ragu, lalu berkata, apakah ini tidak sedikit agak canggung? Wanita itu sedikit mengernyit, kenapa, kamu tidak mau?
Suhu di arena tiba-tiba menjadi dingin, seperti berada di gudang es. Mile terkejut, wanita ini marah. Dia dengan cepat berkata, "Baik." Setelah berbicara, dia mulai memakaikan pakaian pada wanita itu. Harus dikatakan, kulit wanita itu sangat bagus, dan sosoknya juga sangat bagus. Tempat yang seharusnya besar, besar, dan tempat yang seharusnya kecil, kecil. Sempurna. Ini adalah penilaian Mile tentang wanita ini. Tapi saat ini, dia tidak berani berpikir aneh-aneh. Wanita ini terlalu kuat. Dia tidak ingin mati. Setelah beberapa saat, wanita itu selesai berpakaian, dan Mile mundur ke samping. Wanita itu memandang Mile, dia melambaikan tangan batu gioknya dengan ringan. Dalam sekejap, benang-benang tiba-tiba muncul di sekitar Mile. Benang-benang ini sangat aneh, sepertinya ada dan tidak ada. Wanita itu berbisik, "Benang sebab akibat." Mile sedikit bingung, "Benang sebab akibat?" Wanita itu memandang Mile, "Kamu membuatku merasa sedikit akrab dan ramah. Aku bahkan tidak punya ide untuk membunuhmu, ini sangat aneh." Membunuh dirinya. Kelopak mata Mile berkedut, pemikiran wanita ini sangat berbahaya. Pihak lawan mengatakan dirinya ramah, apa artinya ini? Setelah wanita itu melihat sekeliling, sekte tak terkalahkan. Mile berkata, "Senior, apakah kamu dari sekte tak terkalahkan?" Wanita itu menggelengkan kepalanya, "Bukan." Mile hendak berbicara. Saat ini, wanita itu tiba-tiba berkata, "Tapi, akulah orang yang menghancurkan sekte tak terkalahkan." Mendengar ini, Mile berkata dengan kaget, "Senior adalah orang misterius itu." Orang misterius. Wanita itu memandang Mile, "Orang misterius apa?" Mile menggelengkan kepalanya, hatinya terasa seperti tsunami saat ini. Wiro yang sebelumnya beritahu dia, sekte tak terkalahkan dihancurkan oleh orang misterius. Tapi dia tidak menyangka wanita di depannya adalah orang misterius itu. Hanya saja, kenapa wanita ini ada di sini? Mile menarik pikirannya, dia menatap wanita itu, "Senior, mengapa kamu menghancurkan sekte tak terkalahkan?" Wanita itu berkata dengan santai, "Aku tidak suka nama sekte mereka." Tenggorokan Mile naik turun, "Hanya itu saja." Wanita itu memandang Mile, "Bukankah alasan itu sudah cukup?" Mile ragu-ragu, "Hanya karena ini, kamu memusnahkan sekte orang lain. Ini agak kejam." Wanita bertanya balik, "Mungkinkah tidak boleh dihancurkan?" Mile. Wanita itu memandang Mile, "Apakah kamu pernah makan daging babi?" Mile mengangguk, "Pernah." Wanita itu bertanya, "Hanya karena kamu suka makan babi, jadi kamu membunuh babi. Apa kamu tidak pikir kamu sangat kejam?" Mile berkata dengan suara yang dalam, "Itu babi." Wanita itu bertanya lagi, "Alasan mengapa babi dimakan manusia adalah karena mereka lemah, dan mereka tidak bisa bersaing dengan manusia. Jangankan kekejaman, manusia sendiri adalah makhluk paling kejam di dunia." Mile terdiam. Wanita itu berkata lagi, "Suatu hari, manusia juga akan menjadi babi di mata makhluk lain. Ada reinkarnasi dalam hukum surga, siapa pernah diampuni langit. Tujuan akhir manusia adalah penghancuran diri sendiri." Mile berkata dengan suara yang dalam, "Senior, bukankah kamu manusia juga?" Wanita itu bertanya balik, "Apakah aku pernah beritahu kamu bahwa aku manusia?" Mile penuh keheranan, kamu bukan manusia." Wanita itu berkedip, "Aku bukan manusia." Mile berkata dengan suara yang dalam, "Senior makhluk apa?" Wanita itu berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku bukan makhluk apapun yang kamu tahu." Mile sedikit bingung, apa maksudnya? Wanita itu tidak menjawab, dia melihat sekeliling,
lalu mengeluarkan plat giok bercahaya. Plat giok itu mulai berputar dengan cepat. Setelah beberapa saat, sudut mulut wanita itu sedikit terangkat. Masih ada 10 tahun sebelum malapetaka. Saat mengatakan itu, dia menoleh melihat Mile, dan berkata dengan penuh semangat, masih ada 10 tahun, semua manusia akan mati. Mile. Wanita tersenyum lagi, aku telah tidur selama bertahun-tahun, dan akhirnya aku bisa menunggu hari itu datang. Mile berkata dengan suara yang dalam, Senior, mengapa kamu berharap manusia musnah? Wanita itu memandang Mile, sejak aku lahir, tugas aku adalah memusnahkan umat manusia. Mile sedikit mengernyit, kenapa? Wanita itu tersenyum dan berkata, awalnya, aku tidak begitu mengerti tanggung jawab aku, tetapi setelah aku hidup dengan manusia selama beberapa waktu, aku menemukan bahwa manusia benar-benar kejam, egois, dengan keinginan tidak ada habisnya, dan penjarahan yang tidak terkendali. Pokoknya, aku benci manusia. Mile berkata dengan suara yang dalam, kamu tidak membenciku. Wanita itu berkedip, sepertinya tidak benci, kamu memberiku perasaan yang akrab, aku tidak bisa membencimu. Kamu adalah manusia kedua yang tidak aku benci. Mile bertanya, kenapa? Dan juga, siapa yang pertama? Wanita itu berkata, untuk pertanyaan pertama, aku tidak tahu. Untuk pertanyaan kedua, aku tidak bisa mengatakannya. Mile terdiam. Harus dikatakan, wanita ini agak misterius. Mile menatap wanita itu, bagaimana memanggil senior. Wanita itu berkata, Nine. Mile sedikit mengernyit, Nine. Namamu Nine. Wanita itu mengangguk, ya. Nine. Mile terlihat agak aneh, nama macam apa ini? Pada saat ini, Nine tiba-tiba melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan dalam sekejap, ruang hampa di sekitarnya mulai hancur berkeping-keping. Mile terkejut, dan buru-buru berkata, Senior, apa yang akan kamu lakukan? Nine berkata, pergi. Mile ingin mengatakan sesuatu yang lain, ruang hampa di arena telah benar-benar rusak, dan saat dia muncul kembali, dia sudah berada di depan aula besar tempat dia datang sebelumnya. Wiroyan tidak jauh di depan Mile. Melihat Mile, Wiroyan sedikit mengernyit, kamu. Pada saat ini, tangan kanan Nine tiba-tiba mengayun ke samping, jiwa Wiroyan berubah menjadi kepulan asap hijau dan menghilang sepenuhnya. Jiwa spiritual musnah. Mile menoleh, melihat Nine. Nine berkata, aku tidak ingin melihat manusia. Mile. Pada saat ini, ruang hampa di kejauhan tiba-tiba bergetar. Tak lama kemudian, seorang wanita tiba-tiba muncul di depan Mile. Orang yang datang adalah Agustina Wu. Dan saat ini, Nine hendak bertindak. Mile dengan gesit langsung memeluk Nine. Nona Nine, tenang. Tenanglah. Nine berkedip, lalu menatap Mile, kamu kenal dia? Mile mengangguk, ya, temanku, orang sendiri. Nine berkata, biarkan dia menghilang di depan mataku dalam waktu 3 tarikan napas, jika tidak, aku akan membunuhnya. Wajah Mile penuh garis-garis hitam, boleh tidak jangan membunuh. Nine menggelengkan kepalanya, saat melihat manusia, aku harus membunuh mereka. Mile sedikit mengernyit, kenapa? Nine berkata, karena caraku memang begini. Mile hendak berbicara, pada saat ini, Nine tiba-tiba menatap Agustina Wu. Saat berikutnya, hendak menyerang, Mile terkejut, dia dengan cepat memeluk Nine dan berguling ke samping, dan begitulah, keduanya langsung berguling ke tanah. Mile buru-buru berkata, Nona Wu, lari. Agustina Wu melirik Mile dan Nine di tanah, berbalik dan menghilang ke langit tanpa ragu-ragu. Karena pada saat itu, dia merasakan aura kematian. Di tanah, Nine menatap Mile, kenapa aku tidak ingin membunuhmu?
Miley merasa malu. Pertanyaan ini. Miley berpikir sejenak, lalu berkata, "Senior, apakah kamu ingin membunuh seseorang?" Nain mengangkat bahu, "Jika bertemu, pada dasarnya akan bunuh." Miley berkata dengan serius, "Senior, aku akan membawamu ke suatu tempat. Ada banyak orang di tempat itu, bunuh saja mereka." Nain mengangguk, "Baik." Miley sangat gembira. Dia meraih tangan Nain, dan berkata, "Ayo, aku akan membawamu pergi membunuh orang." Di tengah jalan, Miley tertawa terbahak-bahak dalam hati, "Klan pemakan roh, goyahkan." Bersambung.